Oke, kita jumpa lagi teman-teman, para penonton semua. Pada video kali ini saya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan notaris dan PPAT. Karena ada banyak yang masih belum bisa membedakan akta-akta yang dibuat, baik itu oleh notaris dan juga PPAT. Ini memang hal yang kecil tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua ketika melakukan sesuatu hal atau membuat perjanjian, maka sangat sulit membedakan sebenarnya yang mana akta notaris, yang mana yang menjadi kewenangan notaris, dan yang mana yang menjadi kewenangan PPAT. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa PPAT ini memang identik dengan notaris karena kebanyakan memang notaris sudah dilantik sebagai atau diangkat sebagai PPAT. Tetapi ada juga notaris yang memang belum bisa membuat akta atau belum dilantik sebagai PPAT. Nah, teman-teman semua, notaris ini adalah mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang dimana dirubah pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Nah, kemudian notaris itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, kalau PPAT, teman-teman, adalah jabatannya adalah diangkat oleh Menteri Agraria atau Menteri Badan Pertanahan Nasional berdasarkan PP nomor 37 tahun 1998 tentang jabatan PPAT yang dimana telah dirubah pada tahun 2016 menjadi PP nomor 20 tahun 2016. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris ini adalah berbeda dengan PPAT. Kalau PPAT adalah hanya mempunyai 8 jenis akta yang boleh diterbitkan atau dikeluarkan. Itu adalah salah satunya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta APHT atau akta pemberi hak tanggungan, SKMHT, kemudian akta pembagian bersama, kemudian akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah milik. Dan terakhir adalah akta pemasukan dalam perusahaan. Nah, ini 8 jenis akta yang dibuat atau yang menjadi kewenangan PPAT. Jadi, kalau Bapak Ibu membuat atau melakukan transaksi jual beli tanah atau rumah, itu bukan produknya notaris, tapi produknya PPAT, teman-teman. Nah, jadi harus bisa membedakan ini, sebagaimana ini diatur di dalam Peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 3 tahun 1997 sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, kemudian kalau notaris ini adalah membuat akta juga atau merupakan akta autentik yang sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ini. Nah, untuk lebih detailnya bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan. Nah, ini akta autentik itu semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Nah, kemudian menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glose, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian notaris selain kewenangan tersebut juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
buku khusus. Jadi buku khusus ini ada buku khusus notaris atau dibuat registernya gitu ya. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Nah, kemudian membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Jadi kan sering kita dengar mau melegalisasi salah satu surat ke notaris. Ini biasanya dicocokkan dengan aslinya kemudian di wamarking nanti oleh notaris. Berikutnya adalah memberikan penyuluhan hukum berhubungan atau sehubungan dengan pembuatan akta. Jadi notaris itu juga berwenang melakukan penyuluhan hukum ya dalam pembuatan atau cara-cara membuat akta. Nah, kemudian membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kemudian berikutnya adalah membuat akta risalah lelang. Dan kemudian notaris juga bisa diberikan kewenangan lain sesuai yang diatur dalam undang-undang. Jadi ada beberapa perjanjian-perjanjian yang bisa dibuat oleh notaris. Yang dikecualikan tadi yang menjadi kewenangan PPAT yang sebanyak 8 jenis teman-temannya. Nah, kemudian di dalam pasal 15 ya huruf A sampai dengan huruf D yang kemudian merupakan akta yang bukan dibuat oleh notaris atau bukan produk notaris tetapi merupakan akta di bawah tangan. Mengapa disebut sebagai akta di bawah tangan? Karena itu adalah suatu perjanjian atau suatu hal yang dibuat oleh para pihak yang kemudian yang diminta kepada notaris untuk di wamarking atau delegalisasi untuk disahkan sebagai akta, maka itu merupakan akta di bawah tangan. Nah, akta-akta ini adalah bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh notaris. Nah, itu teman-teman, jadi harus bisa membedakan mana notaris, mana PAT. Jadi selama ini kan hal yang sepele memang ya, tetapi susah buat teman-teman semua membedakan. Karena kadang ya saya sering dengar mau membuat akta jual beli ke notaris. Sebenarnya bahasanya lebih tepatnya adalah membuat akta jual beli itu ke PPAT. Memang orang yang sama, tetapi kewenangannya berbeda. Jadi dia mempunyai dua kewenangan kalau orang yang sama, yang sudah diangkat menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian PPAT yang sudah diangkat oleh Menteri ATR atau BPN untuk membuat akta-akta juga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Memang orang yang sama gitu ya, tetapi kewenangannya berbeda. Ada jenis-jenis akta-akta yang dibuat oleh notaris dan juga PPAT. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanya, silakan dimasukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih.